pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel edukasi, channel pendidikan yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita diskusikan kali ini? Kali ini kita akan mendiskusikan bukan masalah, materi EWPK. Bagaimana cara mengintegrasikan ke dalam proyek P5 dalam proses implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini EWPK itu adalah ekstrakurikuler wajib Ya. pendidikan kepramukaan. Nah, ini saya kira penting dan bersama kita bersama kita sudah hadir Ibu Titik Sudarti MPD, Kepala SMP Negeri 1 Magetan, Jawa Timur. Dan tentu saja ini ada di episode ke-7. Mudah-mudahan Anda semua tetap mengikuti kami dan klik subscribe supaya channel ini berada pada tempat yang strategis sehingga menjadi konten alternatif bagi para siswa, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titik Sudarti. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, netizen Suyanto.id. Pendidikan sepanjang hayat. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya, Iya. mudah-mudahan para pengikut Ibu Titik bersedia klik subscribe supaya Ya, modul ini berada pada tempat yang strategis. ya, Ya, supaya kita bisa selalu sharing tentang pengalaman ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka. ya, oke. Nah, gimana Bu? Keterangannya, penjelasannya dan analisisnya supaya IPPK itu bisa dimasukkan ke dalam proyek P5 di dalam implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Magetan sehingga bisa menginspirasi para guru, kepala sekolah dan orang tua ataupun siswa. Bu Titi. Ya, iya, mohon maaf, Prof, netizen di seluruh tanah air. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Nanti kira-kira bagaimana eh, kita share, nanti akan saling melengkapi. Ini mungkin yang dilakukan di SMP Negeri 1 Magetan. Nanti jadwal kan harus, tadi dikatakan Prof Yanto, kalau harus terintegrasi begitu, sehingga nanti EWPK ini nanti akan terintegrasi di jadwal PTM. Nanti juga akan di sana akan ditata terkait dengan dimensi eh, nilai Pancasilanya. Mhm. Kemudian eh, juga akan ditata juga nanti bagaimana eh, P5-nya. Ini sekedar contoh yang dilakukan di SMP Negeri 1 Magetan. Nanti penjenengan semua para netizen bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing dan kondisi gugus depan pangkalan sekolah masing-masing. Mhm. Mungkin eh, share screen ya, Prof. Ini Ya, Nata ininya ya. monggo, monggo. Ya. Silakan. Kita sudah siapkan tuh share screen, saudara para pemirsa. Ini masih disiapkan PowerPoint-nya oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan. Sabar menunggu. Nanti kalau sudah muncul, insya Allah akan mempermudah Ya. penjelasan. Nah, ini sudah Nah, muncul. ini apa di jadwal apa namanya ini Ahmed, pelaksanaannya kan kemarin sudah kita share bahwa dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, ditata sehingga, karena ini kalau setiap hari tidak hanya Jumat dan Sabtu, kita belajarnya dimulai dengan ketika bel masuk kita mulai imtak. Jadi imtak di sini itu untuk seluruh kelas, jenjang kelas 11, 7, 8, 9 dengan eh, membaca Al-Quran untuk kitab suci, ya. Kalau untuk yang Muslim ya Al-Quran, untuk yang non Muslim ada di
Kalau Muslim ada di kelas masing-masing. Kalau yang non-Muslim nanti baca kitabnya ada ruang khusus namanya Geraha Literasi Religi Berkebinekaan. Oke. Kemudian nanti eh, ini ada ditata jadwalnya nanti setelah jam 7, kemudian kan per tatap muka ada apa ini 40 menit ini. Kemudian nanti di proyek penguatan profil Pancasilanya di sini Ya, di 345, kemudian di hari Jumat, karena kalau Jumat kan pulangnya agak kasih. agak awal Ya. ya, karena nanti ada Jumatan. Kemudian kalau Sabtu ada di setelah imtak ini nanti eh, digunakan untuk 3 jam pertama itu untuk P5, kemudian setelah istirahat nanti digunakan untuk pendidikan kepramukaan. Ya, Kemudian kita berikutnya ya. eh, bagaimana Nata eh, jadwal pendidikan kepramukaannya gitu. Yang kemarin kan sudah saya sampaikan gitu ketika di episode sebelumnya seperti ini Natanya. Mhm. Nah, ini jadwal kegiatan pendidikan pramukaan di Magetan semester ganjil atau semester 1 yang sekarang sedang berlanjut. Kemarin saya pakai contohnya yang Juli ya bro, kemarin Ya, seperti ya. ini. Nih, ada eh, kelas 7 A sampai J. Kemudian di sini kan kemarin pukul 9.15 sampai 9.55 kan ada apel pembukaan. Nah, nanti di apa ini namanya? Di materinya kemarin kan kita di awal kita kemarin ada penerimaan tamu eh, penggalang ramu itu di sini. Ini Ya. ada materi SKU kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian ini nanti eh, ada sampai P ini, sampai sandi isyarat ini. Kemudian ada materi SKK-nya yang Mhm. kemarin ini. Kemudian ada penilaian, kemudian ada apel kegiatan, kemudian apel pembukaan, penutupan, dan ada penanggung jawabnya kemarin seperti ini. Mhm. Kita bisa apa lihat di sini ketika apel pembukaan itu ada L apa itu petugasnya sendiri-sendiri. Di sini ada L60 itu kemarin Kak Priyo yang Mhm. memberi apa ini materi salam pramuka, moto dan lambang gerakan pramuka. Berarti ini L60 seperti itu. Nah, Sampai nanti eh, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, kemudian November. Nah, di Desember ini nanti akan diadakan tanggal 25-26 nanti akan ada persami. oh. Persami itu nanti acara intinya itu pelantikan pramuka ramu. Yang kemarin kan di awal itu kan diterima Mhm. sebagai tamu yang peserta didik baru. Kemudian ketika sudah melaksanakan pendidikan kepramukaan, kemudian proyek eh, apa P5-nya itu akan dilantik menjadi eh, apa namanya pramuka penggalang ramu gitu bro. Mhm. Ya, ya. Ah, Hmm, ketika kita melakukan pendidikan kepramukaan itu ya. settingnya tidak harus dalam kelas kan. Misal di samping di apa ruang khusus tadi, bisa nggak di luar, di alam itu? Ini dilaksanakan di aula bro. Oke. Nggih, di aula. Ya, Di ya. aula dan nanti kalau kemah kita bisa di sekolah, bisa di bumi perkemahan nanti tergantung kesepakatan. Karena ini nanti kan di EWPK ini kan harus selalu berkolaborasi dengan orang tua peserta didik, Bro. Oh, jadi
orang tua kolaborasinya dalam bentuk apa itu? Eh, Harus karena kan nanti jadwal ini setelah ini kan di-share. Kemudian nanti pas waktu pelaksanaan kan ada properti yang harus dibawa oleh anak Mhm. secara personal. Oke. Iya, seperti Adakah kan orang tua yang misalnya ikut hadir bisa di situ? ikut hadir. Oke. Biasanya ngantar, kemudian terutama kalau jemput itu kita waktu penutupan itu sudah semua pada berjejer di selasar sekolah itu, Bro. Oh, Bawa putranya yang lain, jadi seru. Jadi itu saya seneng, artinya kan peran serta masyarakat, utamanya orang tua itu dalam implementasi dimensi atau nilai Pancasila itu sangat bagus begitu. iya, 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 iya. Kemudian kemarin waktu penutupan penerimaan tamu penggalang ramu orang tua, ketika saya di lapangan, kemudian tepuk pramuka, beliau-beliau saya minta untuk tepuk juga. Hmm. Jadi mereka tepuk bersama-sama ketika ada yang apa ini tertinggal, saya minta ngulang. Jadi kita jadi lebih akrab begitu bahwa anaknya dan kepramukaan itu sangat diperlukan gitu. Hmm. Ya. Ya. Adakah slide lain yang akan di-share, Bu? Ya, nanti untuk di berikutnya nanti mungkin akan share video, saya akan share foto-foto terkait dengan eh, implementasi yang sudah dilakukan di Magetan gitu, Bro. Karena Ya, kan waktunya. ya, Oke. ya, baiklah. Jadi Ya, stop share dulu kalau sudah, dan saya kira ini memang harus dibahas dalam episode berikutnya mengenai teknis-teknis lain yang bisa menginspirasi para eh, peserta pramuka, para siswa, para orang tua, sehingga kolaborasi ini bisa menjadi baik ya, dan mencapai tujuannya ya, untuk meningkatkan implementasi proyek P5 dalam kurikulum merdeka itu. ya. Nah, Untuk segera untuk menyiapkan profil pelajar Pancasila itu, Bro. Guys. ya, ya, Pramuka menjadi hal yang sangat sangat diperlukan sehingga mohon maaf mungkin setelah kita selesai dengan episode terkait dengan EWPK mungkin kita akan diskusi terkait dengan bagaimana peran peran gugus depan, peran kuartir ranting, peran kuarcap, peran kuarda sampai dengan kuarnas di ya, dalam implementasi EWPK ini supaya nanti bisa membumi dengan implementasi kurikulum merdeka dengan eh, merdeka belajarnya begitu. ya, oke lah. Baiklah, inilah saudara-saudara pemirsa, besok episode 8, jangan lupa ikut lagi bersama Ibu Titik Sudarti ini. Kita akan mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana langkah-langkah berikutnya di dalam mengimplementasikan EWPK ke dalam proyek P5. Terima kasih Oke. para pemirsa, terima kasih Ibu Titik atas kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ketemu lagi. Amin, Dan amin saya ya Rabbal Alamin. sarankan Ya, dan saya ya, sarankan kepada para pemirsa kalau melihat eh, video ini, yang lebih baik adalah menggunakan laptop karena ada ya, PowerPoint yang ada metrik-metrik dengan data eh, jam, hari dan sebagainya sehingga lebih kelihatan. Kalau ya. dari HP tentu nggak kelihatan ini, kecuali, Oke. kecuali HP jadul ya. Iya, sepertinya sekarang itu yang semuanya sudah canggih kok, Bro. Ya, nah Oke. maksudnya Ya, tapi kurang kurang besar kalau pakai oke. laptop sesekali. Ya, memang kalau laptop kita bisa lebar begitu Ya, di mata juga enggak ini bisa dari agak jari jauh begitu. oke. Tidak Ya, apa ini serius nggih baik, Bro. Netizen, terima kasih. Kita semua tahu bahwa sekarang sedang pancaroba ya, sedang pergantian musim. Jadi ya, banyak di antara kita yang bertumbangan, ya, terutama saya ini juga harus harus sangat concern menjaga karena
ketika saya ada kegiatan di luar Magetan itu juga harus hati-hati karena Ya, Magetan itu dingin, misalnya kegiatan saya di Surabaya, Surabaya panas, kemudian ketika kembali lagi dingin lagi begitu sehingga rupanya agak agak kacau juga ya, aduh, ya, apa badan kita sehingga kita perlu menyeimbangkan antara istirahat, kemudian asupan nutrisi seimbang yang pas begitu sehingga kita tetap sehat. Begitu, terima amin. kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Jangan lupa tetap eh, like, subscribe, and comment agar kita selalu bisa share di suyanto.id, mendidik dan pendidikan sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.